الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا Muhammad Nabil Ummi wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Lanjutan pembahasan dari bait taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Artinya takwa kepada Allah itu pokok dari setiap keberuntungan atau kebahagiaan, dan mengikuti hawa nafsu itu pokok bagi segala keburukan, tipu daya syaitan. Pada penjelasan sebelumnya sudah kita jelaskan di dalam penjelasan ini bagaimana makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka setelah kita menjelaskan tentang makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya tidak ada diperoleh kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu selalu menyampaikan dalam suatu wasiat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 131. Walaqad wassaynal insana utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dari orang-orang sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bahwa bertakwalah kepada Allah kalian. Dan berapa banyak Allah telah menetapkan atas takwa itu kebaikan-kebaikan yang agung. Malam hari ini kita membahas tentang faedah yang besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kebersamaan Allah Ta'ala bagi orang yang takwa. Allah itu selalu bersama orang-orang yang
bertakwa, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan suatu ketakutan di dalam hal apapun, karena mereka yakin setiap langkah mereka itu ada Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Bahkan dia musyahadah, tidaklah memandang sesuatu kecuali pandangan itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah pada ayat 194, wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya adalah ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah itu bersama orang bertakwa. Dan takwa adalah bagian daripada jalan seseorang itu akan diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau jadi wali itu tidak bertakwa, itu mustahil. Ya. Jadi ada seseorang wali, lihat bagaimana tingkat ketakwaannya. Kalau andai kata tidak ada bagi dirinya suatu ketakwaan, mustahil dia jadi wali. Ya, itu salah satu tolak ukur seseorang itu untuk memandang apakah kedudukan seorang hamba itu telah diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Karena ia bersama Allah. Dan orang yang bertakwa sudah pasti bagi dirinya akan diangkat menjadi kekasih Allah. Ya. Jangan pernah kita memerangi orang-orang yang bertakwa, karena bukan fisik si hamba yang kita perangi, tapi kita telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bagian kekasih. Dan di antara ciri orang yang bertakwa jelas, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan rasa takut, mereka tidak akan pernah merasakan susah. Ya. Sehingga mereka diangkat menjadi kekasih Allah. Kalau kita memerangi mereka berarti kita memerangi Allah. Ya. Dan setiap mereka mendatangi Allah dalam keadaan santai, jogging istilahnya, Allah akan mendatangi mereka dalam keadaan lari. Ketika mereka mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dalam keadaan cepat begitu perjalanannya. Bahkan dalam hadisul qudsi, wa sam'u wa basaruhu allati yubsiru bih wa sam'uhu alladhi yubsiru bih yasma'u bih. Pandangannya, penglihatannya menjadi penglihatan Allah, pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Ya. Sehingga hati-hati dengan firasatnya. Hati-hati, khawatirlah kita dengan firasatnya orang-orang mukmin. Ya. Orang mukmin sudah pasti bagiannya adalah takwa. Karena kenapa? Mereka tidak memandang dengan pandangan mereka, tapi mereka memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan pandangan orang-orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Ya. Keyakinan setiap apapun langkah kaki mereka, di situ ada Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Dan dia rasakan itu. Ada rasa antara diri dia dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlihat dalam pandangan matanya. Ini orang-orang yang bertakwa dalam faedah yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan ilmu laduni. Diberikan ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya.
Jadi bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kau. Ya. Jangan heran, banyak sekali di antara pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang belajarnya sedikit ternyata Allah memberikan dia dibalik daripada kelebihan ilmu yang luas dari yang sedikit yang dia pelajari. Itu ilmu laduni. Mungkin rahasianya dibalik ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rahasianya mengambil suatu jalan wasilah yang menyampaikan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Taat kepada guru, ya, khidmah kepada guru, dan salah satu jalan khidmah itu juga dapat memberikan kepada kita ilmu laduni. Belajarnya sedikit tapi ilmunya diberikan oleh Allah luas. Atau mungkin dia tidak belajar, tapi Allah berikan dia sesuatu yang tidak ia ketahui. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan ilmu kepadanya. Mengajarkan ilmu kepadanya. Dan itu banyak sekali kisah. Bagaimana para ulama terdahulu. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam kisah Abu Hurairah kan perawi hadis yang terbanyak. 5.374 hadis dari Abu Hurairah. Namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhir Ad-Dawsi Al-Yamani namanya. Beliau meninggal dunia umur 78 tahun. Walaupun bersahabat bersama Nabi Muhammad kira-kira 3 tahun 9 bulan sampai 4 tahun. Tapi beliau meriwayatkan hadis banyak. Ya. Dalam suatu kisah, awalnya hafalan beliau itu adalah suatu hafalan yang kurang. Ya. Suatu hafalan yang kurang. Mendapatkan dari Rasulullah dapat lupa. Ya. Maka ia mendatangi Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keadaannya. Rasulullah pun langsung mengambil ridaknya, selendangnya, kemudian diletakkan di atas kepalanya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dalam kisah diletakkan di atas bahunya Abu Hurairah. Melalui keberkahan Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah saat itu menerima dari Rasulullah dan melekat serta tidak lupa lagi. Ya, itu kan ilmu laduni yang Allah berikan. Ya. Jadi di antara jalan seseorang itu ingin meraih dalam ilmu laduni ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau khidmahnya kepada guru. Ya. Jangan heran ada seorang yang masuk pesantren dia tidak belajar. Dalam pesantren justru dia hanya khidmah saja. Kalau istilah kita tuh jadi musaidin. Jadi musaidin, masuk pesantren itu dia tukang masak, melayani santri, ya, makannya, cuci pakaiannya, ya, tukang menyiapkan apa kebutuhan dari ustadz-ustadznya. Cuma itu aja. Tapi subhanallah, begitu dia keluar dari pesantren, Allah berikan kedalaman ilmunya yang mungkin melebihi daripada kedalaman ilmu orang yang duduk bersamanya. Inilah yang diterima oleh Allah yarham wa nafa'anallah bi'ulumi wa asrarih, Syekh Ali Abdullah Baras, yang kita baca Ratibul Attas. Apa kata sahibul ratib? Tidak akan sampai seorang yang mengirimkan Al-Fatihah kepada saya kalau dia tidak menyebut nama Syekh Ali bin Abdullah Baras. Tidak sampai. Artinya bukan duduknya beliau bersama sahibul ratib yang menjadikan suatu pelajaran kita, tapi khidmahnya kepada sahibul ratib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kedalaman ilmu itu juga bagian laduni. Ya. Dan subhanallah, ada suatu kisah, ya, seorang guru itu ngajar, seorang syekh itu ngajar, memiliki seorang yang berkhidmah kepadanya, hanya mengangkat tas, kemudian merapikan sendalnya. Itu aja. Lalu sang guru ini wafat. Begitu sang guru ini wafat, orang berpikir yang akan menggantikannya adalah orang yang duduk belajar dengan beliau. Tapi ternyata tidak. Yang menggantikannya adalah yang tukang bawa sendal, yang tukang merapikan sendal, dan yang tukang membawa kitab beliau untuk ngajar. Ini kenapa? Ilmu laduni yang Allah berikan. Ilmu laduni, ya. Atau mungkin dengan kebaikan yang dia lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pas dia adalah bagian seseorang yang cinta dengan ilmu. Allah berikan ilmu. Ya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang diinginkan Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Ya. Di sini. Kemudian yang ketiga, keselamatan dari api neraka. Takwa itu ada jaminan keselamatan dari api neraka. Dan ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqau." Artinya adalah kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenapa bisa selamat dari neraka? Jelas. Karena makna secara umumnya takwa, dia sudah menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi segala larangan Allah. Oh, jelas keselamatan dari api neraka itu udah pasti diperoleh bagi dirinya. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Ya. Apa kesulitan kita? Ekonomi. Allah berikan jalan keluar dari segi yang tidak dia duga dibalik daripada takwa itu. Ya. Yakin aja. Tanamkan dalam hati kita. Tidak akan mungkin seseorang yang selalu bersama kita ketika di dalam kesulitan lalu kita tidak membantu dia, itu mustahil. Ya. Dan begitulah ketika seorang hamba dengan takwanya kepada Allah dan dia sudah selalu meyakini bahwasanya Allah itu bersamanya, mustahil Allah itu akan membiarkan bagi dirinya. Dibuka segala jalan. Ya. Tapi yakin kepada Allah. Jangan pernah berucap dengan sesuatu yang seakan tidak percaya bahwa Allah itu akan membuka jalan gitu. Ya. Contoh misalnya, ya Allah, hamba ini susah ya Allah, utang hamba dah menunggu ya Allah, kalau engkau mau beri rezeki berilah, kalau tidak serahlah. Tidak boleh. Kalimat serahlah ini seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah itu. Ya. Kalimat serahlah ini model macam Manas nampak. Pak Haji Saleh, tolonglah saya Pak Haji Saleh. Gula rumah saya lagi habis Pak Haji Saleh. Boleh nak saya minta sekilo Pak Haji? Kalau Pak Haji mau ngasih, makasih ndak? Udahlah. Kalimat ujung ini kalimat yang agak merisau nampak gitu. Ya. Ada itu. Maka keyakinan kita kepada Allah jangan ada istilah keraguan lagi. Udah. Kalau kita udah bertakwa kepada Allah, janji Allah pasti akan dibukakan dari segala kesulitan. Ya ja'allahu makhraja. Janji Allah
pasti akan diberikan rezeki dari segi yang tidak terkira, rezeki yang tidak terduga. Udah pasti gitu. Bahkan kalau kita paham ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, di sini kan ada kalimat man, ya, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Istilahnya dalam ilmu nahu itu ada syarat dan jawabus syarat. Yattaqillah yang menunjukkan suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Ini kan jawabus syaratnya ini. Pasti akan diberikan jalan keluar. Maka pada posisi lamnya tidak posisi di dhammah, tidak posisi di rafa, ya ja'alu ndak, ya, tapi disukunkan ya ja'allahu makhraja, menunjukkan jawaban dari hasil seorang itu yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari segi yang tidak dikira, rezeki yang tidak terduga, ya. Di dalam takwa itu urusan, ya, apapun dibuka oleh Allah dalam segala urusan, mendapatkan pahala yang besar sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, ya. Artinya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan bagian kemudahan dari segala urusan, ya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan dari segala kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya, dan ia akan memberi suatu pahala yang besar, ya. Ini semua dalam Quran. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, kemudian ayat 4-nya, kemudian pada ayat 5-nya. Ini semuanya menjelaskan tentang hikmah, fadilah, faedah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih, pahala yang begitu besar, ganjaran, ya. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat, orang yang bertakwa akan dijanjikan dengan surga, dijanjikan dengan jannah, surga. Firman Allah dalam surah Al-Qamar pada ayat 54. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan sungai-sungai. Artinya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang telah mereka raih di dunia untuk mendapatkan hasil ketika di akhiratnya. Apa yang mereka usahakan tidak akan mungkin sia-sia, pasti akan mendapatkan hasil di balik usahanya. Kalau usaha dunia itu masih 50-50 antara sukses dengan gagal, tapi kalau usaha akhirat itu pasti, ya. Subhanallah, kalau kita main proyek dengan manusia itu banyak sunatnya, banyak potongnya, dari 100% sampai sisa 25. Ngapa saya tahu, saya pernah nanya, ada satu jamaah, ngapa ente aspal tipis benar macam ini, Waden? Dia bilang, mana dari atas sudah berkurang ini, minta ini berkurang lagi, gitu dia. Teko lah saya start, kata dia. Udah proyek dengan Allah udah pasti. Saya ingat Allah yarham, yang kami dengar
Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau itu kan ahli sedekah luar biasa itu. Ahli sedekah. Saya dulu kalau di pesantren itu, kalau lihat ada beliau lewat itu, abah saya waktu itu ngasih sebulan 25.000. Ya, 25.000 tuh sampai mana habis dah. Asal lewat Abu Hasan tuh melaskan muka, nak panggil tuh dapat duit. Ya dapat duit. 10.000 kan dulu lumayan. Ya, subhanallah. Betul-betul sampai tahun 2000 habis corona itu, masih corona itu, saya ke Jawa. Yang buat saya nangis itu, saya panggil tukang becak, yang mau minum silakan, mau mangan. Nanti tak bayarin, kata saya. Tukang becak tua itu nyebut, ya Allah, kami ingat dulu di Masjid Jami itu yang ngajar Habib Hasan Baharun. Selesai ngajar, kami semuanya dikasih makan sama beliau. Ya Allah, yang buat kita nangis itu, kebaikan itu tidak akan pernah hilang bagi ingatan seorang hamba Allah yang ada di muka bumi. Bisa jadi ini dikatakan umur panjang. Nama itu disebut dan disebut terus gitu. Nama dengan kebaikan itu terus disebut orang. Ini kan panjang umurnya, seakan orang itu masih ada. Subhanallah. Beliau kalau udah tidak ada duit, ya duit yang ada itu dihabiskan. Perlu dana sekian, sementara uangnya sekian. Yang sisa ini yang dipegang ini dihabiskan. Kalau kita kan tabung dulu untuk cukupi, cari lagi untuk cukupi yang ada ini. Kalau beliau enggak, yang ada ini dihabiskan, disedekahkan. Karena beliau punya prinsip, proyek dengan Allah itu lebih menjanjikan daripada proyek dengan manusia. Tapi kalau tak yakin, jangan temenong nanti. Ya, oh nong itu kan tingkat wali lah. Yakinnya luar biasa. Apa-apa beliau kalau kekurangan, suruh santri semua baca doa, ayo baca wirid, zikir, minta pada Allah. Ya, di situ artinya adalah Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah suatu kenikmatan yang begitu luar biasa. Kalau dunia saja hasilnya sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, bagaimana lagi dengan akhirat? Ya, surga itu tidak bisa dibayangkan. Kalau antum baca Quran, surga itu begini, surga itu begini. Ketika orang bertanya kepada antum tentang kenikmatan surga, maka jawab sesuatu yang paling antum senang rasanya surga di dunia ini apa? Maka surga lebih nikmat dari itu lagi. Nah, udah. Gampangnya itu. Ya. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah lewat di kampung Yahudi penjual minyak tanah. Namanya penjual minyak tanah kan pakaiannya kan kumuh. Sementara Imam Ibn Hajar pakaiannya bagus, kendaraannya, keledainya begitu bagus. Ini Yahudi syatir, Yahudi pintar ini. Yahudi cerdas ini. Lalu Imam Ibn Hajar lewat sama gubernur Mesir, pada saat itu diberhentikannya. Ya Ibn Hajar, naam, alaysa yaqulu nabiyyakum anna ad-dunya lana wal akhirata lakum? Bukankah Nabi kalian sudah berkata bahwasanya dunia itu milik kami dan akhirat itu milik kalian? Karena kan ada dalam hadis, ad-dunya sijnul lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini yang dipakai Yahudi itu. Dipakai Yahudi itu. Maka apa kata Imam Ibn Hajar? Wahai Yahudi, ya, sesungguhnya kenikmatan surga, apa yang saya pakai pada saat ini, bagusnya pakaian, bagusnya kendaraan, sama sekali tidak sebanding dengan surga nanti yang akan diberikan oleh Allah. Ya, mendengar jawaban Imam Ibn Hajar, Yahudi itu langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam.
Karena kenapa? Pemikiran kita tuh ini dunia, udah tinggalkan dunia itu. Kita tidak perlu dunia. Ya. Kita harus paham kenapa kita harus meninggalkan dunia. Karena saya belajar Al-Hikam, ada istilah tajrid namanya. Tajrid itu melepaskan dirinya kepada dunia. Ujung dunia semuanya ditinggalkan. Dia tidak mau lagi asbab. Dan dalam Al-Hikam kan gitu. Ada asbab, ada tajrid. Ya. Bisa saja seorang yang antum pandang dirinya memiliki suatu dunia, tapi dia tidak kepada asbab, dia kepada tajrid. Tajrid. Sama sekali tidak ada pandangan bagi dirinya adalah kepada pandangan di dalam hal dunianya, tapi yang ia pandang itu adalah maha kayanya Allah. Ketika melihat suatu keindahan, yang diingatnya adalah keindahan Allah. Ketika dilihatnya suatu hal dunia, yang diingatnya adalah Allah. Ya. Itu kan salah satu jalan seorang itu bisa dikatakan dia musyahadah. Musyahadah, tidak ada sesuatu yang disaksikannya kecuali Allah di situ. Udah. Dan udah pasti dia tidak akan mungkin nyimpan dunia dalam hatinya. Ya, jadi jangan salah kita memahami di dalam hal ini, lalu dunia kita tinggalkan, akhirat jalan terus. Padahal dunia ini sebagai ladang untuk kita panen di akhirat nanti. Kalau tidak ada dunia, bagaimana bisa mungkin kebaikan akhirat kita dapat? Ya, maka kata seorang ulama Mesir, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawahnya akhirat. Jadi dunia ini sekarang kita nanam, nanti hasilnya panennya di akhirat. Kalau tidak ada dunia, mana mau dapatkan akhirat? Ya, ada di situ. Subhanallah. Kemudian selanjutnya yang ke 5 ke 6. 5. Coba aja salin nyatat. Yang 5, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan dunia dan di akhirat. Orang takwa pasti bagi dirinya mulia. Dan perlu kita fahami bahwasanya kemuliaan itu bukan terukur bagi dirinya dimuliakan oleh manusia. Ya. Ketika dia mendapatkan dalam suatu kemuliaan manusia, maka kita harus sadar karena Allah menutup aib kita, maka di hadapan manusia itu kita mulia. Kalau andaikan Allah itu membuka aib kita, tidak ada kemuliaan. Setiap kita pasti punya cacat. Setiap kita pasti punya cacat. Allah sembunyikan kekurangan kita untuk menampakkan dalam suatu kemuliaan bagi di hadapan manusia-manusia lain. Maka jangan bangga kalau kita dimuliakan oleh manusia. Tapi berharaplah kemuliaan yang diberikan adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di sisi Allah, ya. Dan kemuliaan di sisi Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dibalik daripada takwa itu. Dan Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Walaupun ayat ini untuk Nabi Muhammad, ayat ini untuk Rasulullah. Tidak ada satupun manusia yang bisa dikatakan atqakum kita kecuali Sayyidina Muhammad. Sehingga dalam Quran itu Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sementara pada ayat lain, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kalian. Karena untuk secara totalitas itu tidak akan bisa. Bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Maka ada ulama yang mengartikan atqakum itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah. Ya.
Dan sebagaimana beliau pernah bersabda, aku adalah seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, itu kisah di dalam hadis itu ketika seseorang mendatangi istri Rasulullah ingin bertanya tentang amalan Nabi Muhammad. Ya, yang datang itu, yang satu, ya Rasulullah, saya tidak tidur dan saya selalu sholat malam. Tak tidur, dia sholat malam terus. Yang satu lagi, ya Rasulullah, setiap hari saya puasa dan saya tidak pernah berbuka. Bayangkan tuh, dia mau mengalahkan amalan Nabi Muhammad atau mau menyamai amalan Rasulullah. Ya, yang satu lagi datang, ya Rasulullah, saya tidak kawin, saya tidak menikah, karena saya ingin Allah yang ada pada diri saya. Bagaimana Rasulullah? Jawab di dalam hadis itu, saya orang yang bertakwa di antara kalian. Saya orang paling bertakwa. Saya tidur dan saya juga sholat. Ya, saya puasa dan saya juga berbuka. Saya juga menikah. Ya, maka dalam suatu hal ini kita melakukan dalam suatu hal ibadah yang berlebihan lalu melupakan bagaimana kebutuhan dibalik daripada jasad kita, maka ini suatu hal yang keliru, ya, suatu hal yang salah. Jadi kalau kita mengukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita itu sadar bahwa suatu keburukan yang kita lakukan atau kita mampu untuk menghindari daripada keburukan, mempertuhankan hawa nafsu kita, maka saat itu kita sudah tergolong orang yang bertakwa. Tapi dengan syarat segala perintah Allah tetap terlaksana. Ya, di situ. Maka dirinya diberikan suatu kemuliaan. Kemuliaan itu bukan di hadapan manusia, tapi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kemuliaan, ya, di sisi Allah, ya. Jadi bukan sebabnya saya ini, ya, adalah orang bertakwa, abah saya bertakwa maka saya pasti bertakwa. Oh, belum tentu itu, ya. Iman itu tidak bisa diwarisi, takwa itu tidak bisa untuk diwarisi, dan bukan juga dengan suatu harta kemuliaan itu, bukan, ya. Dan suatu yang lainnya. Kemuliaan itu Allah yang memberikan kepada seorang hamba. Maka berapa banyak Allah dan Rasulnya telah menjanjikan atas takwa itu berupa kebaikan-kebaikan, ya. Takwa itu berupa suatu kebahagiaan, takwa itu berupa suatu derajat, ya. Semuanya itu sangat panjang untuk disebutkan. Kalau kita sebutkan sangat panjang, ya. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan mayyattaqillaha fadzakalladzi siqa ilaihil matjarur rabihu, ya. Rabihu artinya, ya, mayyattaqillaha fadzakalladzi, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka itulah siqa ilaihil matjarur rabihu, ya. Itulah orang yang diarahkan kepadanya perniagaan yang menguntungkan, ya. Apa maksudnya? Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada syair selanjutnya, qasidah selanjutnya. Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaqi ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Apa maksudnya? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya, ya. Sampai di sini, yang mau nanya silakan.
may yattaqillah itu ayat 1000 dinar. Siapa yang ingin mengamalkannya silakan. Baca 3 kali ya, mau setelah solat boleh, itu setelah solat subuh dan setelah solat asar, waktu naiknya matahari dan tenggelamnya matahari. Baca ayat 1000 dinar 3 kali ya. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu 3 kali ya. Insyaallah Allah akan mudahkan dan berikan jalan rezeki kita yang bagus ya. Kemudian dilepaskan dari segala kesulitan dan kesusahan, khususnya suatu tanggungan dalam kehidupan kita, utang piutang ya. Silakan bagi jamaah amalkan setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh dengan setelah sholat asar. Kalau kita berbicara tentang aib, adalah setiap manusia itu pasti punya aib. Ya. Ada dalam satu syair dikatakan gini. Ya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari saudara tidak punya aib, dia tidak akan pernah punya saudara sekalipun. Aib itu ada suatu celaan ya, kekurangan yang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita membaca doa ya sattaral uyub, wahai yang menutup aib. Ya. Maka kata Rasulullah, man satara, siapa yang menutup aib dari muslim, maka Allah akan tutup aibnya. Ya, aib itu segala kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan disembunyikan oleh Allah. Ya, contoh dari kecil dulu banyak aib kita, sampai kita balik, dari balik sampai sekarang banyak aib kita. Contoh, misalnya, ya Allah tutup aib kita. Masya Allah, kita majelis rajin, kita sholawat rajin, kita zikir rajin. Suatu saat begitu mau nyeberang dari lampu merah ke ada lewat perempuan yang seksi, baju kita jeleng ini. Kan tidak ada yang tahu siapa? Yang tahu kita dengan Allah. Padahal yang nengok siapa? Yang nengok saya. Nah, ini contoh. Walaupun bang iya. Ya kan, dari depan mata cuma model tadi tengok pula. Ya kan? Begitu. Kadang mungkin ada keinginan kita melihat, cuma malu kalau andai kata ada orang lain yang melihat. Ditutuplah helm tuh, pakai ribbon, saya tidak nampak. Kan tidak ada yang tahu, tapi dia punya mata jeleng sana, jeleng sini, nengok. Hal dosa, hal yang dosa. Siapa yang menutupi aib kita? Allah. Coba andaikan kita ditampakkan oleh Allah dengan kekurangan-kekurangan seperti ini di hadapan manusia, kira-kira mau tidak manusia memuliakan kita? Tidak. Ini baru dalam keadaan tersembunyi yang kecil. Bagaimana lagi andai kata hal yang tersembunyi yang besar? Maka kata ulama, jangan kau selalu memandang aib dan kekurangan orang lain. Engkau itu dimuliakan oleh Allah karena aib engkau sendiri tidak diperlihatkan oleh Allah kepada orang lain itu. Jadi jangan kita nengok kekurangan orang terus, kekurangan kita ini lupa. Ujung-ujungnya kekurangan orang yang kita lihat itu terbenahi sampai menjadi kecil. Kekurangan kita yang tidak kita lihat ini menggunung. Sehingga aib kita lebih besar daripada aib dia. Itu kalau kita memaknai daripada aib siapa saja. Sampai kata ulama itu, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari kawan, yang cari saudara, tidak punya aib, selamanya tidak akan pernah punya saudara. Berarti kan tidak ada tuh manusia tak punya aib tuh. Ya kan? Keburukan, kekurangan
celah di antara kita, ya. Arti dijelaskan pula oleh para ulama kita bahwasanya melalui hadis Nabi Muhammad SAW, itulah nama kita itu di dalam Quran selalu disebut An-Nas, pelupa. Artinya An-Nas tuh, ya, An-Nas itu artinya pelupa. Ada lagi apa lagi? Bashar. Ada lagi disebut insan, melupakan. Artinya insan itu, ya. Ada saya kajian tentang makna An-Nas, kemudian insan, kemudian bashar. Itu semua artinya itu manusia itu. Artinya manusia, ya, pada kedudukan masing-masing. Insya Allah nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa jelaskan tentang, ya, arti An-Nas dan di mana posisinya, kemudian Al-Insan, kemudian Bashar. Tiga itu manusia. Biasa juga Allah menyebut dengan Bani Adam, ya. Bani Adam itu juga kita semuanya, ya. Kalau di dalam hadis Nabi disebut ya Bani Adam, atau dalam Quran berarti kita semuanya sebagai manusia disebut dengan Bani Adam, ya. Itu memiliki tempat dan letak serta makna khusus sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, dengan kata An-Nas, insan, bashar atau Bani Adam. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya mudahan saya ingat dan diingatkan, kita akan bahas tentang apa perbedaan An-Nas, apa perbedaan insan, apa perbedaan bashar itu, ya, di dalam maknanya. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim, yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat, yang memiliki hajat mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan keberkahan ta'lim Allah jadikan anak keturunan kita orang yang salih dan salihah, orang yang alim dan alimah, orang-orang yang berakhlak. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.